Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seperti biasanya tiap minggu saya rutin bahas saham perbankan. Saya akan bahas 8 saham perbankan untuk minggu ini tanggal 17 Februari sampai dengan 20 Februari 2025. Jadi saya akan tampilkan dulu grafiknya atau chartnya. Yang pertama yang saya bahas di sini adalah untuk saham BRIS ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk saham BRIS MA20-nya sudah mengarah ke atas, harga sahamnya masih di atasnya MA20-nya, jadi uptrendnya untuk BRIS ini sebenarnya masih bagus. Memang mungkin salah satu concern-nya dia pada saat ini masih testing resisten ya. Tapi kalau kita perhatikan asing di sini ya, dia masih net buy. Jadi net buy-nya masih lumayan besar, eh, walaupun nggak besar banget ya, ya lumayan lah dibandingkan dengan yang BRI masih net sell ya asingnya ya. Jadi kalau kita perhatikan sini untuk BRIS kalau mau buy boleh aja atau Anda tunggu buy on weakness di area yang sudah pernah saya gambarkan 2700 sampai 2790. Artinya kalau dia turun di bawahnya 2790 atau di bawahnya 2700, Anda jangan langsung buy. Tunggu menjelang penutupan atau besok paginya ya kalau dia berhasil rebound mantul ke atas kita barusan buy. Nah, kalau Anda mau buy sekarang boleh atau tunggu di MA20-nya di angka 2900 juga boleh ya. Nah, kalau Anda buy-nya bertahap aja. Kalau dia berhasil breakout naik ke atas 3090 untuk BRIS yang mau tambah lagi atau average up, boleh aja. Jadi untuk BRIS ini sebenarnya masih ada peluang untuk naik lagi sekitar 10% ya, sampai 3300 di sini ya. Memang swing high-nya di sini, high-nya sampai 3350. Tapi saya gambarkan garisnya hanya sampai 3300 saja cukup ya. Jadi masih bisa peluang 10% lagi. Nah, terserah Anda mau buy on weakness boleh, tapi kalau mau eh, buy sekarang boleh, tapi banyak bertahap aja. Kalau dia naik, kita tambah lagi atau average up ya, higher high seperti itu ya. Ya, kurang lebih cukup untuk BRIS. Berikutnya untuk BBCA. Jadi kalau kita perhatikan di sini, BBCA memang sebelumnya saya sudah bilang BBCA itu salah satu saham yang kalau kita beli di harga tertingginya, ya nyangkut ya, itu 1 tahun ya atau 2 tahun paling lama kita bisa balik lagi ke harga tertingginya paling nggak jual BEP nah kan. Kemudian kita kalau lewat masa pembagian dividennya kita kalau masih hold berarti kita bisa dapat dividennya paling nggak kita cuan dividennya ya kalau misalnya rugi nggak naik-naik atau jual BEP ya, tapi mungkin tunggunya 1 sampai 2 tahun ya itu ya. Tapi itu sejauh ini ya, saya bilang sejauh ini. Kedepannya bagaimana Pak Sunar saya nggak pernah tahu ya. Nah, saya tidak tahu karena saya bukan ahli memprediksi masa depan ya. Tapi sejauh ini memang seperti itu solid. Nah, kalau kita perhatikan area buy or weakness untuk BBCA yang sudah saya gambarkan ada dua, 9775 dan 9400. Yang bawah ini 9000 ada area support yang sekarang dia sedang testing ya. Tapi saya belum menyarankan untuk buy di area ini. Kenapa? Karena kalau dia masih di bawahnya 9400 untuk BBCA, dia itu masih ada kemungkinan ya. Kalau kita lihat dari sebelumnya di sini, swing hanya dia naik ke atas 9400 kemudian dia gagal turun ya, dia bisa turun sampai ini low-nya sampai dengan 8700-an ya, atau bahkan bisa sampai di bawahnya ini ya. Karena kalau kita perhatikan sebelumnya di sini ini dia pernah nyentuh 9400 ya, waktu itu all time high-nya, kemudian dia turun koreksi, dia pullback-nya bisa sampai ini lumayan jauh banget ya, di area sekitar 8000 ya. Apa mungkin Pak Sunar BBCA kan bagus laporan keuangan full year 2024 ya. Masalahnya memang fundamentalnya bagus, tetapi kalau kita perhatikan ini intinya adalah asing dia selnya masih lumayan agresif penjualannya. Jadi kalau Anda mau buy BBCA sekarang boleh saja buy omnibus tapi jangan terlalu banyak. Saran saya lebih baik tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 9400. Ya mungkin ada yang bilang, loh Pak Sunar kok nggak buy sekarang aja, ya kan kasih murah nggak mau buy. Ya mungkin ada yang nggak suka saya nyinyir, oh dikasih murah nggak mau buy, suruh buy di atas. Ya saya nggak nyuruh-nyuruh ya. Anda mau buy sekarang boleh atau ikutin saran saya juga boleh. Ya kan saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang ya seperti itu ya. Uang uang punya Anda sendiri ya. Kalau untung juga Anda yang keep sendiri. Kalau rugi juga Anda yang tanggung sendiri ya. Saya nggak nyuruh-nyuruh ya. Ya seperti itu ya. Cuma ada aja yang komentar negatif bilang saya nyuruh-nyuruh. Enggak. Ya. Anda memangnya siapa saya suruh-suruh? Atau saya siapa kok nyuruh-nyuruh Anda? Ya seperti itu ya. Enggak, ya seperti itu ya. Cuman lebih baik tunggu aja. Kenapa? Karena downtrendnya masih kuat. Tahu dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Apalagi kalau kita perhatikan MA20-nya masih di bawahnya MA200-nya. Tunggu aja.
Nah, memang sih kalau sebagai investor, wah itu murah Pak Sunar. Tetapi saya hanya mau mengquote ya dari katanya Peter Lynch yang saya sering sudah bahas di video saya. Ya, memang kalau marketnya lagi downtrend, sama fundamental yang bagus, itu boleh buy. Tetapi dia mengatakan tunggu wait for everything to get better, price to get better ya. Jadi kita berusaha buy. Jadi kalau masih downtrendnya masih kuat, secara nggak langsung dia bilang gitu, ya kita jangan buy dulu. Itu yang pernah dikatakan Peter Lynch. Saya sudah sering menunjukkan juga screenshot dari videonya dia ya. Jadi buktinya ada, dia pernah bilang ya. Anda bisa cek sendiri videonya ya. Peter Lynch ya, videonya lama banget memang ya. Video yang lama itu masih valid ya. Jadi tunggu wait for everything to get better. Yang sudah punya ya pasang aja stop lossnya. Kalau dia turun lagi di bawah 8.825 ada saatnya mungkin lebih baik jual dulu semuanya untuk BBCA ya. Ya, mungkin ada yang ahli fundamental ya mau hold silakan. Tetapi saya fokusnya ke trennya, arah pasarnya. Kalau dia downtrendnya masih kuat, breakdown dari supportnya ya jual dulu. Ya seperti itu. Nah, nanti kalau dia situasi sudah membaik, kita bisa buyback. Ya, buybacknya nggak perlu terlalu buru-buru. Nah, ini saya kasih contoh ya. Ini waktu MA20-nya mengarah ke bawah, ya kita jangan buy dulu. Tetapi kalau MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas, kemudian harga sahamnya sudah di atas MA20-nya, apalagi dia sudah breakout dari resisten yang sebelumnya di sini, ini biasanya berbentuk formasi double bottom ya. Saya sudah kasih edukasi juga, kalau dia sudah berhasil naik, itu kesempatan kita untuk buyback. Ya. Nah, kalau kita buyback, ini bisa naik lagi sampai ke new all time high lagi dan bahkan dia higher high ya. Kalau misalnya kena trailing stop atau stop loss misalnya stop lossnya di 9775 kan Anda bisa buyback di sini ya 9.500 atau 9.600 tapi masa tunggu yang di sini uangnya mungkin bisa Anda taruh di reksadana pasar uang jangka pendek ya atau yang deposito jangka pendek ya 1 bulanan ya seperti itu ya. Jadi masih eh, istilahnya kita paling nggak dapat returnnya daripada kita nunggu ya kalau naik, kalau turun lagi atau sideways lama ya kita kan nggak tahu ya. Intinya seperti itu ya. Anda mau fokus ke fundamental juga boleh. Saya nggak ada keberatan ya terserah Anda kalau mau hold. Cuman saya trend following, follow the trend ya kurang lebih cukup. Berikutnya Bank Mandiri. Bank Mandiri downtrendnya masih kuat, MA20-nya mengarah ke bawah, MA200-nya juga kalau kita lihat jauh di atas MA20-nya. Jadi ini masih strong downtrend. Walaupun dalam waktu 4 hari terakhir dia sudah mulai rebound. Kalau mau buy untuk Bank Mandiri, saran saya belum buy. Paling enggak kalau Anda mau buy, tunggu naik ke atas 5.500 atau area buy weakness yang saya kotain di sini, ini sekitar 5.700-an. Ya. Memang kadang-kadang beli saham nggak harus beli di paling bawah, enggak. Sekarang beli di agak ke atas sedikit itu adalah untuk konfirmasi kalau trennya sudah mulai balik arah lagi ke atas ya seperti itu ya. Bukan berarti saya nyarankan beli di ketinggian enggak ya. Kalau saya sesat beli di ketinggian ya saya bilang jangan buy sekarang tunggu nanti kalau naik ke atas 7.400. Nah, itu sesat karena itu adalah area resistennya di sini yang di atas banget ya. Ya saya hanya eh, mengatakan di sini kalau mau konfirmasi paling enggak tunggu naik ke atas MA20-nya. MA20-nya ini masih jauh di atasnya harga sekarang. Ya. Kalau mau copet-copet sih boleh aja. Anda pasang stop loss-nya di low-nya hari Jumat ya. 4970. Kalau turun di bawah 4970 Anda jual. Turun di bawahnya lagi, low yang sebelumnya lagi 4.900 Anda jual dulu semuanya. Nah, ini saya kasih garis saja 4.900 ya kalau mau itu yang sudah punya atau spekulasi copet-copet sih boleh aja, tapi saya nggak nyarankan. Tunggu minimal naik ke atas 5.500 saja. Loh Pak Sunar, kalau pasti naik kan lumayan tuh bisa cuan paling nggak 10% kan kalau naik ke atas 5.500 ke atas mungkin di 5.700. Kenapa harus tunggu? Masalahnya adalah iya kalau dia naik, kalau dia masih sideways atau turun lagi, ya kan kita nggak akan pernah tahu. Ya, kalau sudah terjadi ngomongnya gampang ya. Misalnya ada beli di bawah sini, oh ya saya belinya oh di sini aja lah pas di 2023 awal-awal saya beli pas di 4.400 lebih ya. Ini sebelum aksi korporasi sebelumnya. Terus dia naik Pak Sunar naik tinggi. Padahal ini downtrend. Kalau ngikutin Pak Sunar harusnya belum beli. Dikatakan ini MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA20-nya, tapi saya beli. Ya sudah terjadi ngomongnya gampang. Cuman saya mau mengingatkan, ya ini ada pola double double top yang gede banget. Nah, ini kalau masih di bawahnya dari baseline-nya dari double top yang gede ini, itu resikonya makin besar. Ya, jadi jangan memaksakan diri. Ya, itu saran saya. Ya, kurang lebih cukup.
Berikutnya untuk BNI. BNI kalau kita perhatikan masih belum buy. Walaupun MA20-nya masih sideways ya, cenderung mengarah ke atas, tapi harga sahamnya masih di banyak MA20-nya. Paling tidak tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 4.400 kita barusan buy. Itu untuk BBNI ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4.500 kita tambah lagi average up. Target price berikutnya dia akan menguji 4.800 sampai 5.200 ya. Yang rajin ngikutin channel saya harusnya sudah cut loss dari atas ya. Saya memang masih hold tapi porsi hold saya itu nggak terlalu besar banget ya. Jadi walaupun minus dalam lagi ya, ya istilahnya buat mark aja. Nanti kalau sudah keadaan membaik, saya barusan buyback atau entry lagi. Tapi saya masih tahan lah ya seperti itu. Tapi sudah cut loss lumayan banyak juga untuk BBNI, BBMRI, BBRI, BBCA juga lumayan banyak cut lossnya. Nah, mudah-mudahan nanti naik lagi. Memang saya sebelumnya sudah pernah sebutkan biasanya dekat-dekat musim pembagian dividen adalah musim panen untuk saham perbankan ya, big banks ya. Biasanya em, musim dividen euforia naik terus ya. Tetapi kali ini lesu karena ada sentimen dari global, asing net sell, kemudian eh, kurs mata uang rupiah USD IDR ya itu makin membesar ya seperti itu. Nah, cuman saya agak sedikit ya negatif aja terhadap perekonomian Indonesia. Karena kenapa? Yang terakhir itu kan ada berita ya keluh kesah ya dari pejabat yang mana kita negara itu bayar bunga utangnya negara aja sampai ratusan triliun ya seperti itu. Nah, anehnya penerbitan surat obligasi negara yang versi 27 yang saat ini masih ada dan berlangsung itu saya waktu diterbitkan sebelumnya ya saya kaget karena kuponnya lumayan tinggi banget ya naik dibandingkan sebelumnya. Kuponnya untuk yang 3 tahun aja 6,65% ya, kemudian eh, yang jangka agak panjang itu 6,75%. Nah, kenapa aneh? Karena BI rate-nya diturunkan dari 6% ke 5,75%. Harusnya logikanya, saya bukan ahli ekonomi ya, atau bukan pejabat ya. Mungkin saya nggak ngerti kenapa, tapi mungkin secara logika saya merasa aneh. Mungkin pemerintah takut ya, dalam tanda petik takut kalau misalnya dia nggak bisa nutup utang yang sebelumnya, yang jatuh tempo, yang sudah jatuh tempo kan. Makanya dia isu utang baru dengan tawaran bunga yang lebih besar ya dengan harapan bisa menyedot dana dari masyarakat ya seperti itu yang banyak ya seperti itu. Nah, dengan iming-iming kupon yang lebih tinggi ya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya seperti itu ya berarti ya pemerintah itu nggak solid dong perekonomian dasarnya atau fundamentalnya dari perekonomian Indonesia ini nggak solid ya seperti itu ya. Nah, mungkin bagi yang investor ori atau investor SPN suka ya senang ya. Wah, Mas Sunar dikasih bunga tinggi kan kita untung nih ya dapat bunga yang tinggi ya 6,75 atau 6,65 yang jangka 3 tahun ya kan. Kenapa kok Pak Sunar bilang aneh? Masalahnya kalau misalnya kuponnya makin naik terus ya. Nah, ke depannya saya takutnya ke depannya ya itu akan jadi apa ya Indonesia itu kalau memang hilirisasi pertambangan yang digembor-gemborkan dan juga hilirisasi pertanian yang katanya bisa membawa dolar ke 5.000, mudah-mudahan katanya amin ya rupiah kita menguat. Nah, itu bagaimana kalau gagal atau tidak berhasil atau belum berhasil sampai 10 tahun ke depan masih belum berhasil ya seperti itu karena ada beberapa anggaran yang di-cut ya seperti itu. Nah, sehingga dipertanyakan juga infrastruktur pembangunan dan lain-lain ya apakah nanti akan menunjang dan lain-lain saya nggak tahu ya saya bukan ahli politik juga bukan ahli pemerintah juga ya cuman itu yang mengkhawatirkan makanya nggak nggak heran sih kalau asing jualan di saham perbankan ya, big banks ya. Ya bandingkan aja, pemerintah turut mencedot, istilahnya menyedot likuiditas yang ada di pasaran. Ya, ya sehingga perbankan akan berpikir lebih keras lagi, gimana dia mendapatkan dana murah ya, dengan iming-iming mungkin undian berhadiah atau undian langsung atau hadiah langsung kalau buka tabungan dan lain-lain. Nah, yang yang akan bermasalah nanti adalah bank-bank yang kecil ya. Kalau bank besar mungkin masih oke lah, nggak seperti itu. Ya, nanti ya ya gimana pemerintah menawarkan SPN bunganya tinggi banget sedangkan acuan BI rate diturunkan ya seperti itu ya. Ya ini sekedar curhat aja makanya ya itulah mungkin salah satu sebabnya. Tapi kalau saya lihat sih sebabnya kalau saham perbankan ini turun karena memang asing jualan ya seperti itu ya. Ya mudah-mudahan fundamental Indonesia masih cukup bagus ya.
kurang lebih cukup. Berikutnya BRI, BRI dia sudah naik kemudian turun lagi testing area supportnya 3.800 ya. Nah, untuk BRI ini sudah saya sebutkan dari awal ya, kalau dia gagal bertahan di atas 4.680 ada baiknya jual dulu semuanya. Yang ngikutin saya harusnya sih aman karena Anda kalau mau buyback kan paling tidak Anda dapat cashbacknya dari 4.600 ke 3.800 lebih ya. Kalau misalnya buyback sekarang. Tapi ini masih resiko. Walaupun MA20 yang mendatar, tapi harga sahamnya masih di bawahnya MA20. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya 3.800 dan 3.700. Kalau dia turun lagi, lebih baik jual dulu ya. Turun di bawah 3.700 jual dulu semuanya. Nah, mungkin ada yang ahli fundamental bilang fundamentalnya bagus, tetapi kan laba bersihnya naiknya hanya tipis banget ya. Boleh dikatakan sama lah ya dengan tahun 2023 full year-nya ya. Naiknya juga 0,1% atau tipis banget ya seperti itu. Hampir dikatakan sama. Ya, kalau dengan pembagian dividennya yang eh, sama, dividen payout rasionya, ada kemungkinan misalnya masih bisa diangkat sampai ke 4.400 ya nanti. Kalau dekat-dekat pembagian dividen. Kalau misalnya pembagian dividen, dividen payout rasionya eh, sama tingginya seperti tahun lalu ya mungkin agak naik ke 4.400. Tapi selanjutnya mungkin ya sideways dulu turun lagi ya kita nggak tahu untuk BBRI. Lihat asing apakah dia agresif jualan lagi atau enggak. Ya. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Cukup untuk BBRI kalau mobile lebih baik tunggu naik ke atas 4160 aja paling cepat ya. Naik ke atas 4.300 tambah lagi average up, breakout ke atas 4.400 tambah lagi target price berikutnya di 4680. Jadi bayinya bertahap ke atas, jangan bertahap ke bawah. Dan saya mau ingatkan lagi, kalau Anda punya rekening margin, ya untuk saham-saham yang downtrend, itu bukan kesempatan untuk ngumpulin pakai rekening margin. Jangan salah paham ya. Karena saya punya edukasi, sudah pernah adakan edukasi sebelumnya, ya memang saya ada promosi akun margin di Sekuritas CP, ya. Eh, itu saya katakan ya edukasinya ya. Kalau kita mau pakai margin, ya misalnya utang ya, karena kita mau menambah posisi, pastikan sahamnya dalam posisi uptrend. Tahunya dari mana? MA20-nya mengarah ke bawah dan harga sahamnya masih di atas MA20-nya. Jadi selama uptrendnya masih kuat, kita boleh pakai margin untuk average up untuk menaikkan potensial profit kita ya selama uptrendnya masih bagus. Ya. Kalau sideways ya mungkin lebih baik tunggu aja karena kalau kita pakai margin sahamnya sideways ya kalau lama ya kalau nggak lama tunggunya kalau lama gimana ya nanti kemakan bunganya ya, seperti itu. Nah, memang margin itu ada bunga, ya kurang lebih kalau di CP, KB Palburi itu bunganya 12% setahun, ya dihitung-hitung 1% sebulan ya. Nah, kalau dibilang margin itu bahaya, sebenarnya harga saham itu loh, dalam satu hari bisa naik turun lebih dari 1% kan. Nah, ini margin hanya menambahkan eh, beban ke resiko kita 1% per bulannya. Jadi kalau Anda satu bulan lunas, nggak mau carry over ke bulan berikutnya, ya Anda tinggal add atau tambahkan aja 1% dari risiko profil Anda. Ya, seperti itu. Jadi misalnya cut loss-nya 5%, tambah margin 1% berarti 6%. Ya, itu risiko profilnya. Anda siap nggak? Kalau nggak siap ya, oh saya nggak mau Pak Sunar, saya maunya hanya tetap 5%, ya berarti stop loss-nya Anda buat sampai 4%. Ya, seperti itu. Misalnya, ada 1%-nya untuk bunga marginnya. Ya, kurang lebih seperti itu kalau gagal. Nah, itu kurang lebih eh, eh, strateginya seperti itu. Tapi untuk saham yang downtrend atau sideways di bawah, jangan dipakai untuk rekening margin. Ya, jangan karena margin hanya untuk piramid art. Jadi kalau kita lihat Jesse Livermore dia tradingnya sukses kaya raya sebelumnya ya, sebelum dia bangkrut ya. Nah itu dia pakai sistem piramid up. Kenapa Jesse Livermore bangkrut? Karena dia juga menyalahin peraturan yang sudah dia buat sebelumnya. Ya, ya, komoditasnya lagi turun-turun, dia tambah lagi posisi, akhirnya makin dalam. Dan dia juga stres dengan masalah keluarga. Ya, itu Jesse Livermore. Walaupun dia bangkrut, eh, untungnya dia sudah menyisihkan dari hartanya ya untuk dia pakai sendiri, nggak dimasukkan semuanya. Jadi dia masih tergolong orang yang kaya raya walaupun sebelumnya bangkrut. Akhirnya katanya dia bunuh diri ya, tapi ada kemungkinan mungkin dia dibunuh orang lain ya, karena sebelumnya ada sakit hati, loss banyak karena gara-gara dia ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih sih seperti itu, hanya sedikit-sedikit ya. Oke, berikutnya untuk BNGA. BNGA kalau kita lihat sebenarnya ini masih testing area resistance sekitar 1.700. Kalau Anda mau buy on weakness lebih baik tunggu naik ke atas MA20-nya naik ke atas 1.725 ya atau 17230 ah, maaf 1.730 ya. Nah,
Jadi kalau naik ke 1730 Anda buy, buy-nya tetap aja resisten dekatnya 1790. Kalau dia naik lagi, kita tambah lagi untuk average up, target price berikutnya 1850 dan 1950. Ya, memang kalau dilihat dari asing ini masih flat datar ya, nggak sell, nggak buy, walaupun buy sedikit ya, sedikit banget. Jadi untuk BNGA mungkin kalau yang mau buy on weakness sih silakan aja. Cuma dengan catatan kalau dia turun di bawah 1650, lebih baik jual dulu semuanya untuk BNGA. Ya, kalau lebih cukup. Berikutnya PNBN masih belum buy. Saya bilang sebelumnya untuk area buy on weakness untuk PNBN ya, tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 1805 atau 1800, kita barusan buy. Target price berikutnya dari trading range sebelumnya yang sideways itu target price-nya 2000. Jadi kalau masih di bawah 1800 itu masih resiko ya. Memang MA20-nya masih melandai walaupun agak mengarah ke bawah tapi masih oke lah ya. Tapi harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Kalau dibilang dia downtrend ya, tapi MA200-nya masih di bawahnya harga sekarang. Ya, berarti jangka menengah sampai jangka panjang PNBN ini sebenarnya masih cukup bagus. Tetapi sudah mulai koreksi, hati-hati sudah punya, jangan lupa pasang stop lossnya di area swing low yang sebelumnya terdekatnya di 1715. Kalau dia turun di bawahnya 1695 atau 1615 maksimum ya, lebih baik jual dulu semuanya untuk PNBN ya. Kalau seperti itu cukup. Berikutnya untuk BBTN. BBTN kalau kita lihat MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya, ini masih strong downtrend. Jadi masih belum buy untuk BBTN. Yang sudah punya jangan lupa pasang stop loss-nya. Anda pasang stop loss-nya bertahap aja. Sini ada pasang stop loss-nya di 955 dan berikutnya lagi di 905 ya. Stop loss-nya Anda pasang bertahap. Nah, target price berikutnya kalau misalnya Anda mau buy weakness ya boleh aja, tapi saran saya masih belum karena MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawahnya MA20-nya. Kalau mau buy weakness untuk BBTN lebih baik tunggu kalau dia naik ke atasnya 1040. Target price berikutnya kalau kita perhatikan di sini 1130 dan berikutnya lagi di 1200 dan setelah itu target berikutnya adalah 1345-an ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk BBTN. Jadi MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya masih di bawah MA20, dan kalau kita perhatikan MA20-nya juga masih di bawahnya MA200-nya. Jadi masih strong downtrend dua-duanya ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk BBTN ya. Cukup ya. Ini sudah 8 saham yang saya bahas. Nanti kalau saya sempat, saya akan bikin video lagi saham-saham yang uptrendnya masih bagus ya untuk minggu yang akan datang. Jangan lupa yang belum follow atau ikutan saluran web WhatsApp ya, channel web WhatsApp. Channel ada saluran WhatsApp ya. Jadi Anda bisa follow Sunar Saham. Linknya ada di video deskripsi bawah ini. Kalau yang mau buka rekening di Sekuritas, itu Anda juga bisa klik link pembukaan rekeningnya. Nah, di Sekuritas CP. Nanti ya kalau sudah buka rekening Anda bisa kontak saya add ke grup Sunar Share Trade ya. Jadi kita bisa bahas mengenai saham-saham yang potensial dan juga ada Sunar Super Seed yang saya bagikan free rutin tiap hari supaya Anda bisa screening secara mandiri saham-saham yang potensial, tradingnya juga mandiri ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah eh, untuk channel WhatsApp-nya ya, saya sharekan. Di sini ada saya rutin bagikan untuk saham-saham yang potensial dipandang dari segi stock gainer. Kalau Anda follow foreign atau asing, ini juga ada daftarnya tiap hari end of day ya. Eh, Saham-saham apa yang diborong asing ya. Anda tinggal pilih aja uptrendnya yang bagus yang mana yang super sunar super seed skornya yang masih buy ya, atau kalau masih belum buy tapi netral oke ya, tapi kalau masih sell biasanya kalaupun Anda mau spekulasi buy karena ikutan asing ya jangan terlalu banyak karena masih skornya secara Sunar Super Seed-nya masih daily-nya. D itu daily, W itu weekly, M monthly ya, bulanan ya. Harian, mingguan, dan bulanan. Kalau masih strong sell, hindari dulu walaupun asing mulai koleksi atau net buy. Nanti kalau sudah mulai buy, ya Anda barusan lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya mengarah ke atas, harga sahamnya sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas, ya Anda juga sudah boleh buy ya seperti itu ya, gampangannya seperti itu. Atau Anda pakai stock gainer
Ini saya urutkan berdasarkan value transaksi terbesar. Jadi kalau Anda mau follow the trend, trennya masih kuat, masih naik-naik, ini Anda bisa ikutin. Ya memang agak berlawanan. Telkom di satu sisi, contohnya ya, asing borong tapi Sunar Spirit-nya ya masih sell. Tapi kalau kita lihat dari stock gainernya, sahamnya sudah mulai rebound, naik ke atas. Apakah sudah saatnya untuk buy? Ya mungkin dia masih buy on weakness, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena Sunar Super Seed score-nya atau SSS score-nya masih strong sell untuk Telkom ya contohnya seperti itu. Ya, kurang lebih cukup ya. Sekian. Kemudian di akhir video izinkan saya mendoakan semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat. Sekian.